Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ramdhani. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasikan hasil dari pengerjaan esai ujian tengah semester 2 mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Oke, kita mulai. Pada esai nomor 1 mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu ada pengenalan algoritma, yang kedua variabel tipe data dan operator pada Java, yang ketiga perulangan for and while, yang keempat array. Oke, kita mulai bahas yang pertama, yaitu pengenalan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Algoritma secara umum direpresentasikan ke dalam 3 bentuk, seperti uraian deskripsi, flowchart, dan pseudocode. Uraian deskripsi adalah penjelasan rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam sebuah algoritma. Contohnya, itu pada program menghitung keliling lingkaran. Yang pertama, input jari-jari lingkaran dan pi. Yang kedua, rumus keliling lingkaran. Yang ketiga, menetapkan nilai pi, yaitu 3,14. Yang keempat, menghitung jari-jari pada lingkaran. Yang kelima, memasukkan jari-jari ke ruas keliling lingkaran. Dan yang terakhir, maka nilai K akan ditampilkan menjadi output. Selanjutnya, yaitu yang kedua, flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dalam suatu algoritma. Nah, contohnya yaitu pada program menghitung lingkaran. Nah, flowchart-nya bisa disimak kawan-kawan. Yang ketiga yaitu pseudocode adalah bahasa deskripsi informal yang digunakan untuk mengekspresikan algoritma dengan menggunakan bahasa manusia. Dapat dilihat dari gambar berikut ya, pseudocode comment. Oke, kita lanjut. Berikut ada contoh program mencari nilai rata-rata 10 angka. Input 10 angka. Calculate, jumlahkan 10 angka tersebut. Calculate, bagi hasil penjumlahan dengan 10 untuk mendapatkan nilai rata-rata. Yang terakhir, print, tampilkan nilai rata-rata tersebut. Oke, yang kedua, yang materi kedua selanjutnya yaitu variabel tipe data dan operator pada Java. Variabel merupakan sebuah kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai secara sementara pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Aturan penamaan variabel, yaitu diantaranya ada variabel bisa terdiri dari huruf, angka dan karakter, underscore atau garis bawah. Yang kedua, karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore. Tidak bisa berupa angka. Tidak diperbolehkan menggunakan reserved keyword. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Nah, contohnya ada di gambar berikut ya, teman-teman. Yang selanjutnya ada tipe data, adalah sebuah kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu atau sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data. Kata lain dari hal ini ialah deklarasi variabel. Tipe data dalam pemrograman Java secara umum terbagi menjadi 2, yaitu 1 primitif, yang diantaranya ada boolean dan numerik. Yang kedua ada reference, yaitu di dalamnya terdapat kelas
array, dan interface. Operator pada Java, selanjutnya itu ada operator pada Java ya. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, seperti pengurangan, dan penjumlahan. Selanjutnya ada jenis-jenis operator. Nah, yang pertama ada operator aritmatika. Nah, di dalamnya ada simbol plus sebagai penjumlahan, simbol min untuk pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, simbol garis miring sebagai pembagian, dan simbol persen itu sisa bagi. Yang kedua yaitu operator penugasan. Nah, mohon disimak teman-teman. Ada 5 simbol dan fungsinya. Yang ketiga ada operator pembanding. Ada 6 simbol. Itu simbol lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kawan-kawan dapat perhatikan di dalam gambar tersebut ya, ataupun tabel. Yang terakhir yaitu ada operator logika. Nah, di dalamnya terdapat 3 simbol. Selanjutnya, mohon maaf, bukan terakhir berarti ya. Selanjutnya ada operator bitwise. Nah, di sana terbanyak 8 ya, cukup banyak simbolnya. Dan ada lagi operator ternary. Ya, contohnya kamu suka aku, tanda tanya ya atau tidak. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu teman-teman perulangan for dan while. Looping adalah sebuah metode yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan baris pemrograman secara berulang-ulang dengan kondisi batasan perulangan. Nah, berikut ada contoh penulisan looping, for, dan while. Untuk for, teman-teman bisa perhatikan di dalam slide ini. Nah, untuk while juga teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, untuk studi kasus menampilkan angka 1-4. Nah, contohnya ada di bawah ya. For dan while-nya ada di slide tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir kita membahas materi array. Array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai. Nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen, dan pada setiap elemen memiliki nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks. Representasi array, ada elemen dari array dapat bertipe string, number, dan boolean, bahkan elemen dari array bisa berupa objek atau array yang lain. Nah, dimensi array, ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi. Nah, coba teman-teman perhatikan dalam slide berikutnya. Oke, mungkin slide-nya juga sudah habis. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.